Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di seri perkuliahan statistika ya. Pada pertemuan yang ke-8 kali ini saya akan membahas mengenai variabel, data, dan hipotesis. Jadi tiga hal ini sangat penting sekali ya dalam analisis data, statistika gitu ya, dan penelitian tentunya. Nah, ini berkaitan dengan pengujian pemilihan analisis datanya ya. Jadi kalau kita menggunakan analisis tertentu ya harus dilihat datanya itu jenisnya seperti apa, gitu ya. Dan berkaitan dengan uji syarat biasanya ya. Oke, yang pertama kita lihat apa itu variabel gitu ya. Jadi ini adalah definisinya dari variabel ya, bahwa variabel itu adalah sebuah karakteristik suatu objek yang nilainya itu tiap objek bervariasi, dapat diamati dan dihitung atau diukur. Oke, kata kuncinya adalah karakteristik ya. Jadi karakteristik dari suatu objek yang Anda amati. Nah, karakter ini berupa nilai ya, nilai, dan nilai itu punya ketentuan. Dia harus bisa diamati atau bisa dihitung atau bisa diukur, gitu ya. Nah, misalnya dalam tubuh manusia, nah, itu ada beberapa karakteristik, misalnya rambut, kemudian bentuk hidung, tinggi badan. Nah, itu adalah karakteristik yang ada pada tubuh manusia. Nah, kemudian bisa diukur atau bisa dihitung misalnya ya. Jadi rambutnya ya, karakteristik dari tubuh manusia dilihat dari rambut. Rambutnya bisa diukur panjangnya berapa. Lah itu kita sebut sebagai variabel. Nah, misalnya ya. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan berarti hasil belajar mungkin ya. Jadi nilai dari hasil belajar atau nilai dari kognitif itu adalah karakteristik dari seorang siswa, nilainya, dan dia dapat diukur dari soal ya. Alat ukurnya adalah soal. Nah, itu adalah termasuk variabel. Nah, gitu ya. Nah, kemudian variabel itu nilai itu juga bisa berupa diskrit atau kontinu, gitu ya. Nah, jadi kemarin saya sudah menyinggung istilah diskrit dan kontinu. Nah, ini kan kalau diskrit itu berdasarkan dari menghitung atau membilang, gitu ya. Nah, kalau kontinu ini didapat dari mengukur, proses mengukur, gitu ya. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan contohnya adalah hasil belajar atau nilai ujian, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh, misalnya tinggi badan. Nah, ini juga variabel, jenis kelamin, motivasi, hasil belajar. Nah, ini yang kalau kita lihat tinggi badan ini berarti apa? Jenis datanya adalah diskrit gitu ya. Tinggi badan itu diukur, berarti ini adalah kontinu. Nah, jenis kelamin, nah ini nggak mungkin kontinu, ini diskrit, gitu ya. Nah, misalnya jenis kelamin ya pasti laki-laki atau perempuan. Kalau semu laki-laki dan semu perempuan, nah ini nggak bisa ya. Nah, ini kalau jelas teramati laki-laki dan perempuan. Motivasi, motivasi mengikuti perkuliahan. Nah, ini adalah kalau motivasi itu ini kontinu gitu ya. Jadi punya jenjang motivasinya. Hasil belajar ini juga kontinu. Kontinu gitu ya. Nah, oke, ini adalah variabel. Kemudian kalau dilihat dari jenis-jenis variabel dalam penelitian pendidikan ya, ini selalu berkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Istilahnya adalah kalau variabel bebas itu adalah independen, kalau variabel terikat adalah dependent. Nah, kalau bahasa gampangnya itu variabel bebas itu adalah penyebab
ya. Jadi variabel bebasnya itu penyebab, variabel terikatnya adalah akibat, gitu ya. Misalnya seorang siswa hasil belajarnya meningkat karena sering belajar. Nah, gitu ya. Jadi sering belajar nanti akan berdampak pada hasil belajar. Nah, gitu ya. Nah, karena sering belajar, berarti ini adalah penyebab, maka hasil belajarnya bagus misalnya. Ini adalah akibat. Nah, berarti penyebab ini kita katakan sebagai variabel independen atau bebas, gitu ya. Kemudian yang ini adalah variabel dependent. Dependent. Nah, ini atau terikat. Nah, jadi apapun hasilnya, akibatnya itu bergantung pada si penyebabnya itu. Nah, gitu ya. Oke, itu adalah ilustrasi sederhana mengenai perbedaan variabel bebas dan variabel terikat. Oke, contohnya seperti ini. Contoh yang lainnya, jadi penerapan teknik membaca cepat terhadap kemampuan kognitif, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, jadi penerapan teknik membaca dengan teknik membaca cepat ini nanti akan menghasilkan kemampuan kognitif, ya. Hasilnya bagus atau jelek, gitu ya. Jadi kemampuan kognitif itu dibangkitkan dari teknik membaca cepat atau metode tertentu, ya. Jadi ini adalah akibatnya, ya, terikatnya ini. Berarti yang ini adalah variabel bebas atau independent. Ini dependent. Oke, paham ya? Jadi kalau terikat itu ya biasanya berkaitan dengan hasil, gitu ya. Nah, oke, ini ya. Jadi kemampuan kognitifnya itu adalah terikatnya. Kemudian kemampuan pemecahan masalah. Nah, ini kan hasil nih. Nah, berarti dia terikat. Oke, gampang ya. Oke, kemudian variabel yang lain yaitu variabel moderator. Ini juga ditemui di dunia pendidikan. Yang ini fungsinya adalah memperlemah dan memperkuat dan memperlemah, gitu ya. Nah, sebagai contoh ini misalnya semangat belajar terhadap hasil belajar. Nah, ini adalah semangat belajarnya itu adalah penyebabnya, yaitu variabel bebasnya. Kemudian hasil belajar itu adalah terikat, gitu ya. Nah, tapi kalau disokong oleh guru yang kreatif dan menyenangkan, maka akan mempengaruhi hasil belajar yang bagus, gitu ya. Jadi di samping semangat belajar juga disokong oleh guru. Nah, ini adalah akan meningkatkan hasil belajar lagi. Nah, ini guru yang kreatif itu termasuk variabel moderator atau moderat, gitu ya. Oke, kemudian variabel kontrol. Ya, ini variabel kontrol itu yang dianggap konstan dalam sebuah penelitian, ya. Misalnya adalah uji banding hasil belajar 2 kelas. Uji banding hasil belajar 2 kelas dengan metode pembelajaran PBI dan metode ceramah. Jadi ada 2 kelas A dan B, satu dengan PBI, satu dengan ceramah, ya. Nah, tapi ada yang dikontrol apa? Media dan bahan ajar yang dibuat. Jadi 2 kelas ini metodenya beda, tetapi bahan yang diberikan sama. Nah, ini yang disebut sebagai variabel kontrolnya yang dibuat tetap. Oke ya. Oke, ini buat latihan silakan diperkirakan variabelnya apa saja yang ada dalam judul tiap judul ini. Silakan dibuat latihan. Kemudian ngomongin data. Data itu apa? Jadi kalau kita bayangkan ada variabel nanti menghasilkan data, gitu ya. Variabelnya adalah misalnya hasil belajar. Datanya apa? Nilai, angka-angka, gitu ya. Motivasi atau
misalnya adalah pendapat ya, variabel mengenai pendapat gitu ya. Itu kan datanya berupa setuju, tidak setuju. Nah, itu adalah skalanya gitu ya. Nah, di sini kalau kita definisikan apa itu data, yaitu suatu keterangan atau informasi ya, baik berbentuk kualitatif, non angka berarti ya, dan kuantitatif, ini adalah yang angka, yang diperoleh dari ini observasi, menghitung, dan pengukuran gitu ya. Jadi kalau biasanya menghitung berarti ini kuantitatif biasanya. Kuantitatif. 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 Nah, gitu ya. Kemudian pengukuran juga kuantitatif. Bisa kuantitatif mengukur. Kalau observasi biasanya kualitatif. Ini adalah pendapat biasanya, setuju, tidak setuju, baik, buruk, jelek. Nah, ini biasanya berkaitan dengan observasi. Nah, ini adalah teknik pengumpulan datanya itu ada macamnya seperti ini. Mungkin ini akan Anda pelajari pada metode penelitian gitu ya. Jadi Anda nanti akan mengenal istilah observasi, kuesioner, wawancara, literatur, perhitungan, mengukur. Nah, ini mendapatkan data-data tertentu gitu ya. Nah, yang nanti data tersebut akan diolah untuk analisis data, kemudian Anda simpulkan dari data tersebut sebagai hasil penelitian gitu ya. Kemudian ini adalah pengelompokan datanya. Saya sudah menjelaskan kalau dilihat dari sifat angkanya itu ada continue, discrete, sudah paham ya. Kemudian dari susunan angka ya, tadi sifat angkanya ya. Ini susunan angka, ada nominal, ordinal, interval, ratio. Oke, nanti yang kita bahas ini sudah paham tunggal kelompok. Nah, kalau data primer dan data sekunder itu misalnya kayak gini. Kalau primer itu, kalau saya ingin meneliti di suatu sekolah, saya peneliti datang langsung ke sekolah kemudian meneliti ya. Jadi yang dia dapat itu adalah primer ya. Jadi ini istilahnya itu, kalau data primer itu peneliti mengambil data langsung, data langsung. Nah, gitu ya. Jadi kalau peneliti ngambil data langsung kita sebut sebagai data primer. Lah, kalau data sekunder itu apa? Berarti misalnya kalau saya sudah mendapatkan, misalnya peneliti mengambil data, kemudian temannya minjem, ngambil atau meminta untuk diolah. Lah, itu datanya sudah sekunder, berarti bukan asli. Dan itu boleh ya gitu ya. Asalkan ada ada elaborasinya, maksudnya disebutkan, dan itu sesuai dengan penelitian ya. Kalau pendidikan biasanya ya primer. Kalau sekunder ini biasanya penelitian di perbankan atau akuntansi ya. Biasanya kalau ingin melihat indeks keuangan di suatu periode atau kuartil tertentu, dia minta datanya ke bank. Nah, jadi dia melihat ngambil datanya di sana. Nah, itu berarti dia akan meminta data yang ada di bank untuk diolah. Nah, berarti dia sudah datanya sekunder. Kemudian berdasarkan waktu, data seketika atau urutan waktu ya, ini kan kalau ngambil langsung ya kita sebut sebagai data seketika atau saat. Kalau data urutan waktu biasanya ini memiliki periode tertentu ngambilnya, berjangka. Oke, sekarang kita bahas apa itu data nominal. Ini sangat penting sekali di dunia pendidikan ya. Saya fokuskan ke sini. Sekarang perhatikan data nominal. Nah, ini data statistik yang diperoleh dari observasi. Ya, berarti kalau observasi datanya kuantitatif. Nah, gitu ya. Ini bisa dikonversi ke kuantitatif. Berarti Anda membuat scoring. Nah, gitu ya. Jadi
Yang kualitatif itu bisa dibuat kuantitatif dengan memberikan scoring gitu ya. Nah, sekarang data nominal ini data kualitatif yang bersifat diskrit, tidak mengenal urutan. Oke, tidak mengenal urutan. Ini yang perlu Anda cermati ya. Jadi dia datanya adalah kualitatif tetapi tidak mengenal urutan. Gitu ya. Kemudian diberi kode atau label. Ini berkaitan konversinya ya. Sebagai contoh kayak gini. Di Indonesia itu kan ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, ini adalah data kualitatif. Dan antara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu nggak boleh kita mengurutkan, ya. Nah, ini nggak boleh mengurutkan nomor satu itu Kristen harus, nah itu nggak boleh, gitu ya. Jadi ini antara satu data dengan data yang lain ini nggak boleh memiliki kedudukan. Nah, ini kita ngomongin secara umum gitu ya. Tapi kemudian Anda membuat label, Islam itu 1, Kristen itu 2, Katolik itu 3, 4, 5. Nah, ini pemberian label ini adalah pemberian nama saja gitu ya. Kalau Islam itu angkanya 1 gitu kan. Anda boleh Islam dikasih angka 2, kasih angka 3 dan 4 gitu ya. Jadi ini adalah proses pemberian label bahwa Islam itu nanti nomor 1, Kristen nomor 2. Antara satu data dengan data yang lain tidak mengenal urutan. Nah, contoh yang lain apa? Contoh yang lain itu ya laki-laki, perempuan. Ini Anda nggak boleh memberikan perbedaan ini gitu ya. Laki-laki dan perempuan itu tidak berjenjang. Yang contoh berjenjang apa? Yang contoh berjenjang itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu berjenjang, gitu ya. Nah, jadi laki-laki perempuan ini tidak berjenjang, berarti dia masuknya nominal. Dan yang lain silakan Anda pikirkan ya. Nah, kemudian data ordinal itu sama seperti tadi nominal. Nah, jadi dia dari observasi kualitatif tapi ini berjenjang ya. Nah, contohnya ini tadi SD SMP gitu ya. Contoh yang lain ini sangat bagus, bagus, sedang, jelek, sangat jelek. Lah ini berjenjang. Lah pemberian angka pun misalnya sangat bagus 5, Anda boleh dimulai dari 1. Nanti ini 1, bagusnya 2, ini 3, 4, 5. Boleh. Dan boleh dari 5 boleh. Yang nggak boleh apa? Sangat bagus dikasih angka 4, bagus tiba-tiba 3, sedang tiba-tiba 1. Ini nggak boleh. Yang jelas urutannya kalau sangat bagus di bawahnya bagus, sedang, gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya adalah ini. Ada RT, RW, kemudian desa, kecamatan, kabupaten. Misalnya ini ya. Nah, ini urutannya bisa Anda memberikan angka 1, 2, 3, 4, 5 atau dimulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah data-data ordinal namanya. Kualitatif atau observasi, dia dapat dari observasi tapi mengenal urutan. Paham ya perbedaannya dengan ordinal, nominal dan ordinal. Kemudian data yang lain adalah interval. Nah, ini interval itu didapat dari proses mengukur. Nah, mengukur itu ya nanti bisa mendapatkan datanya kontinu dan kuantitatif ya. Nah, mengukur ini kan nanti mendapatkan angka. Nah, angka itu ada yang punya 0, ada yang enggak 0 gitu ya. Nah, yang ini interval ini itu dia
tidak memiliki nol mutlak, ya. Maksudnya apa? Angka nol itu memiliki arti. Jadi data ini bisa saja didapat harga nol. Contohnya apa? Suhu nih. Suhu ruangan itu 0 derajat. Berarti maksudnya nol itu punya arti bahwa di ruangan itu 0 derajat. Bukannya suhunya 0 derajat itu nggak punya suhu gitu loh. Ya. Nah, hasil belajar, nilai ulangan. Nilai ulangannya 0. Ini punya makna orang itu mengerjakan soal dan dia nggak bisa. Gitu ya. Salah semua misalnya. Gitu ya. Nah, nilainya 0. Nah, kemudian kalau skala rasio, nah ini perbedaannya ya. Ini ngukur juga, kuantitatif juga, tetapi memiliki nol mutlak. Artinya itu angka nol itu tidak berarti sama sekali. Nah, contohnya adalah massa suatu benda 2 kg. Nah, ini jelas rasio karena kita bisa mengatakan tidak mungkin massa benda itu 0 kg. Nah, ini tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Nah, berarti ini dikatakan memiliki nol mutlak, memiliki nol yang sebenarnya. Kalau nol ya nggak ada apa-apa. Tinggi badan 170 cm. Ini kalau tinggi badannya 0 cm ya nggak ada orangnya, kayak gitu kan. Nah, ini perbedaan antara interval dan rasio. Nah, kalau ditanya nilai ujian, nilai yang kita dapat misalnya nilai UAS statistika gitu ya, itu termasuk jenis apa? Nah, ini kan bisa aja nilainya 0 gitu ya. Nah, ini termasuk interval gitu ya. Nah, jadi ini kalau nilai hasil belajar itu adalah interval. Nah, jadi yang perlu Anda ingat ini ya. Jadi ketika Anda mengambil data di sekolahan dengan soal, itu jenis datanya adalah interval. Oke, ini adalah beberapa contoh implementasi pembelajaran IPA berbasis proyek terhadap keterampilan berpikir kritis, kreatif, kemahiran generik sains. Jadi dari sini itu dapat Anda bayangkan bahwa penelitian ini itu macamnya, datanya banyak. Sebagai contoh, dari aspek berpikir kritis. Berpikir kritis itu bisa dilihat dari dua hal, bisa tes soal uraian atau ini lembar pengamatan. Misalnya kalau dari soal uraian lah, ini kan nilai ya, yang didapatkan adalah nilai. Nah, kalau dapat nilai itu dihasilkan dari jenis datanya adalah interval. Kemudian lembar observasi. Nah, ini misalnya sangat baik, sedang, rendah, ini kan punya jenjang. Berarti adalah ordinal. Nah, kemudian kreatif, ya nilai ini kalau uraian, soal uraian interval, lembar observasi ordinal. Oke, paham ya ini ya. Nah, oke, tadi sudah tahu. Nah, ini silakan Anda buat latihan. Kalau indeks IP ini nilainya berapa, termasuk jenis datanya apa, tinggi badan jenisnya apa, suhu. Ini ya, silakan diisi. Kalau masih bingung, posting di grup. Ini juga ada jenjang seperti itu. Kemudian hipotesis itu apa? Ini kalau Anda pasti sudah sering mendengar ya istilah hipotesis. Hipotesis itu ya dugaan sementara dari seseorang. Dokter menghipotesis, menduga, mendiagnosis penyakitnya seperti ini. Tapi kalau hipotesis di sini itu adalah dugaan seseorang ketika akan mencari sesuatu ya, penelitian misalnya. Jadi secara asal katanya itu hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi hupo artinya sementara, tesis adalah pernyataan teori. Berarti pernyataan sementara atau dugaan awal gitu ya.
Jadi hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut yang memiliki tuntutan untuk dilakukan pengecekan dan pengujian. Oke, jadi maksudnya hipotesis itu dugaan sementara yang selanjutnya diuji apakah dugaannya benar apa salah. Jadi dalam penelitian itu kita ngujinya adalah hipotesis. Ya. Jadi dalam analisis statistik itu kita disajikan dua hal jawaban A dan B. Lah, kemudian kita nguji salah satunya. Kalau A benar, berarti B salah. Kalau A salah, berarti B benar. Gitu ya. Jadi di sini dalam uji statistik yang diuji adalah hipotesis. Hipotesis mana? Salah satu. Yang diuji itu salah satu saja. Kalau itu benar berarti dipakai. Kalau salah berarti yang satunya yang dipakai. Lah, hipotesis itu ada dua. Jadi selalu berpasangan, yaitu hipotesis 0 HO dan HA. Nanti yang kita uji itu adalah salah satu, yaitu HO-nya. Oke, sebelum itu kesini dulu. Jadi konsep hipotesis itu harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Ya, ini bisa berupa kalimat atau parameter ya. Kemudian hipotesis harus dapat diuji secara empiris ya. Jadi dugaan kita itu dapat diuji gitu loh. Jangan membuat dugaan tapi nggak bisa diuji, gitu ya. Nah, kemudian setiap hipotesis bisa benar dan bisa tidak benar. Oke, ini berkaitan dengan hasil analisis ya. Kalau hipotesis itu benar ya Anda katakan benar. Kemudian kalau salah ya katakan salah saja gitu. Jangan dibuat benar-benar, itu nggak boleh. Ini kan berkaitan dengan kejujuran gitu kan. Nah, kemudian langkah atau prosedur untuk menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, dilakukan sebuah pengujian hipotesis. Nah, ini yang berkaitan dengan statistika. Jadi statistika itu sebenarnya menguji dugaan. Dugaan kita itu diuji benar apa salah. Sebenarnya kalau kita nggak pakai statistik, ya misalnya saya mengatakan dugaan saya itu benar ini, Anda bilang ke semua orang ini benar-benar, itu nggak ilmiah gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang benar itu ya berdasarkan statistika. Statistika itu metode yang digunakan untuk menganalisis data dan itu berlaku untuk semua, universal. Jadi kalau Anda mengungkap kebenaran hipotesis berdasarkan statistik itu pasti diterima oleh semua orang gitu ya. Nah, kemudian pada kajian statistika inferensial, oke, di sini ada inferensial, ada deskriptif gitu ya. Uji hipotesis bertugas menjelaskan seberapa baik sampel memberikan gambaran kepada populasi. Oke. Jadi hipotesis ini itu nanti mengungkap dugaan baik data berupa deskriptif atau inferensial. Inferensial itu dulu Anda bayangkan data yang diambil itu berupa sampel. Nah, jadi kalau ada populasi, ini banyak data, ini populasi. Kalau saya ngambil secuplik gitu ya, misalnya, kemudian ini kita sebut sebagai sampel. Nah, sampel ini diuji. Nah, kemudian hasilnya adalah baik, gitu ya. Jadi sampel ini diuji, kemudian hasilnya baik, maka bisa dikatakan baik juga untuk populasinya, karena dikatakan sampelnya baik. Lah, metode ini yang kita sebut ini tak tulis ya. Jadi baik untuk populasi. Nah, metode ini yang kita sebut sebagai statistik inferensial. Gitu ya. Nah, inferensial.
Kalau deskriptif gimana? Ya, kalau deskriptif itu kita menguji semua populasi. Ini Anda kupas nih data yang besar ini. Katakan apakah baik atau jelek tanpa mengambil sampel. Istilahnya seluruhnya, sehingga statistika deskriptif itu dikatakan satu sampel, uji satu sampel. Gitu ya. Atau uji seluruhnya gitu kan. Nah, oke, kemudian bentuk hipotesis ada H0 dan HA. Nah, ini adalah pasangan hipotesis yang harus ada setiap penelitian atau setiap Anda ingin menduga satu hal gitu ya. Jadi ketika ada permasalahan, apakah ini benar atau salah, berarti Anda harus membuat dugaannya berpasangan H0 dan HA. H0 itu apa? H0 ini adalah hipotesis yang bersifat objektif. Nah, ini dibuat tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya. Hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran atau tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ini objektif itu tidak sesuai dengan keinginan. Nah, gitu ya. Jadi misalnya Anda ingin mengatakan A dan B itu berbeda. Lah, H0-nya itu Anda dikatakan sama. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan, maksudnya hipotesis yang dibuat bersifat objektif ya, tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya gitu ya. Nah, nanti HA-nya itu adalah merupakan anggapan dasar penelitian terhadap masalah yang dikaji. Nah, ini yang sesuai dengan apa yang Anda kaji itu kan, itu adalah HA. Lah, nanti yang diuji itu adalah ini. Nah, HO-nya itu yang diuji dalam statistik. Nah, ini kalau HO diterima, nah, artinya ya HA ditolak. Kalau HO ditolak, berarti simpulannya ya HA yang diterima. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari penelitian. Ini jawaban dari penelitiannya. Ya. Penelitian Anda itu nanti jawabannya HA ditolak, artinya ya ini HO yang diterima. Gitu ya. Jadi yang diuji adalah HO, nanti simpulannya Anda mengatakan HA-nya bagaimana. Oke, kemudian ya itu ini tadi ya saya sudah menjelaskan HO biasanya memprediksi ketika ada hubungan, H adalah lawan dari HO-nya. Pengujian hipotesis akan dilakukan jika jelas-jelas parameter ada hubungan. Ya, ini jelas. Hipotesis yang dirumuskan harus saling berpasangan. Hipotesis yang dirumuskan dapat dinyatakan dalam bentuk kalimat maupun angka. HO adalah hal yang langsung diuji, maksudnya HO itu adalah yang diuji. Kemudian dalam penelitian pendidikan, langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Jadi ketika ada sebuah masalah yang ingin Anda cari kebenarannya, Anda langkah pertama itu membuat hipotesis. Dugaan dulu, kayak gini jawabannya, apa bunyinya, nanti HA alternatifnya. Setelah itu memilih analisis statistiknya atau analisis statistik gitu ya. Jadi menggunakan uji apa di sini. Nah, nanti setelah menggunakan ini nanti saya jelaskan ya. Karena pengujian ini itu ya berbeda-beda untuk bentuk penelitiannya ya. Kemudian langkah ketiga setelah menganalisis data baru Anda menyimpulkan apakah HO diterima apa HO ditolak. Nah, gitu ya, nanti sebagai hasil jawabannya. Kemudian, nah ini kalau dalam pengujian hipotesis ini tipenya atau jenis penelitiannya itu dalam ranah pendidikan ya. Ini ada 3 hal.
yaitu deskriptif, apakah menggambarkan sesuatu. Jadi penelitian itu atau masalah itu bisa dilihat dari deskriptif. Komparatif berarti penelitian itu membandingkan antara A dan B. Kemudian asosiatif, menghubungkan apakah A dan B itu berhubungan atau tidak. Nah, ini yang nanti akan saya kupas ya. Tiga hal ini setelah ini berarti ya. Nah, ini yang komparatif dan asosiatif ini adalah statistik inferensial. Berarti yang diolah itu adalah data sampel, gitu ya. Nah, ini kalau deskriptif itu ya statistik deskriptif. Berarti di sini tidak ada sampel, data langsung gitu ya. Semuanya diolah. Gitu ya. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai pengertian dari variabel, data, dan hipotesis. Ini akan materi mendasari dari analisis statistik selanjutnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dengan baik. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.